Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Adam dari kelas 1010. Saya akan mereview buku Bidadari yang Mengembara karya A.S. Laksana. Latar belakangnya. Bidadari yang Mengembara adalah sebuah kumpulan cerpen karya A.S. Laksana, seorang penulis dan jurnalis Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 oleh penerbit GPU, Gramedia Pustaka Utama. Karya ini menegaskan posisi A.S. Laksana sebagai salah satu penulis cerita pendek penting di Indonesia setelah kesuksesannya karya sebelumnya Murjangkung. Sinopsis dari karya ini, karena ini adalah kumpulan cerpen, saya akan memberikan sinopsis 3 bab atau 3 cerpen yang ada di buku ini. Pertama, judulnya adalah Menggambar Ayah. Cerpen ini menceritakan seorang anak kecil yang berusaha menggambar ayahnya yang telah meninggal. Namun si anak hanya menggambar titik hitam karena baginya ayah adalah sosok yang misterius, jauh dan sulit dimaknai. Kisah ini menyentuh persoalan kehilangan dan cara anak-anak memaknai kehadiran dan kepergian seseorang yang mereka cintai. Kedua, ada Bidadari yang Mengembara. Cerita ini menjadi judul utama buku. Kisahnya berpusat pada seorang perempuan misterius yang disebut sebagai bidadari. Ia hadir dan menghilang di berbagai tempat, menyimpan kisah hidup yang penuh luka dan rahasia. Cerita ini mengandung unsur magis, melankolis, dan simbolik tentang pencarian jati diri serta rasa tidak pernah benar-benar pulang. Ketiga, ada Burung di Langit dan Sekaleng Lem. Kisah ini mengikuti kehidupan anak-anak jalanan yang mencoba bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Cerita ini menyentuh isu sosial seperti kemiskinan, keterasingan, dan harapan dalam dunia yang keras. Judulnya yang unik menggambarkan kontras antara kebebasan atau burung di langit dan ketertarikan lem sebagai lambang pelarian dari kenyataan. Bagian karya yang menarik dari buku ini adalah memadukan realitas dan imajinasi secara halus dalam satu paragraf. Pembaca bisa diajak masuk ke dunia anak kecil yang polos, lalu tiba-tiba meluncur ke dunia penuh simbolisme dan metafora yang dalam. Gaya bahasa yang liris, sederhana tapi penuh makna membuat setiap cerpen terasa seperti puisi panjang. Alasan karya ini menarik karena bahasanya yang puitis tapi mudah dipahami, cocok buat pembaca yang suka karya sastra bernilai tinggi tapi nggak bertele-tele. Setiap cerita punya makna yang bisa ditafsirkan berbeda oleh tiap pembaca, memberikan ruang refleksi yang luas. Penggambaran karakter yang kuat, terutama anak-anak, orang-orang terpinggirkan yang membuat cerita terasa hidup dan menyentuh. Nuansa magis dan surrealis yang membuat pembaca merasa seperti sedang membaca dongeng dewasa yang mengandung kritik sosial dan renungan hidup. Menurut saya, rating atau penilaian itu 5/5 dari 5. Buku ini pantas mendapatkan rating penuh karena keberhasilannya menyentuh berbagai lapisan emosi pembaca, dari nostalgia, haru, hingga kekaguman. Ia bukan hanya kumpulan cerpen, tapi juga sebuah pengalaman sastra yang mengendap dalam pikiran dan hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.